Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Febriani dengan NIM 2005 1214014 dari kelas 2020B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan FIFO First In First Out atau FCFS First Come First Served. Pengertian proses sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya merupakan program yang dieksekusi. Eksekusi program tersebut dapat berasal dari sistem operasi sendiri, misalnya pada saat komputer pertama kali dihidupkan, dan dari user yang umumnya menjalankan program aplikasi. Sistem operasi saat ini juga telah menyediakan kemampuan penjadwalan proses ini baik oleh sistem operasi sendiri ataupun oleh user. Penjadwalan proses biasa digunakan untuk menyatakan kegiatan penjadwalan yang dilakukan sistem operasi terhadap proses yang berjalan, sedangkan penjadwalan tugas adalah penjadwalan yang dilakukan oleh user untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas tertentu. Sebelum memasuki algoritma penjadwalan FIFO, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses itu sendiri adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan proses sendiri bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan, kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses. Penjadwalan ini dilakukan oleh sistem operasi untuk mendukung kelancaran kebutuhan kinerja baik oleh sistem maupun user. Ada banyak proses yang dikelola oleh sistem secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan eksekusi dalam hal ini, penjadwalan eksekusi proses agar semuanya dapat berjalan secara optimal. Berikut ini merupakan beberapa kriteria yang banyak digunakan untuk menentukan penjadwalan tersebut, yaitu yang pertama adalah adil atau fairness. Kriteria ini menunjukkan bahwa setiap proses seharusnya dilayani secara merata oleh sistem operasi. Merata di sini maksudnya pembagian jatah waktu proses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemproses yang adil. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi pemroses ini dihitung dengan menggunakan perbandingan terhadap waktu sibuk pemroses. Efisiensi ini terkait dengan kemampuan sistem operasi untuk memanfaatkan pemroses semaksimal mungkin dalam menyelesaikan semua proses yang ada. Memaksimalkan ini dapat diartikan juga dengan membuat pemroses dalam keadaan selalu sibuk atau tidak menganggur. Yang ketiga adalah waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap ini berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata real time. Pada sistem interaktif, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses dari saat karakter terakhir dari perintah atau transaksi dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Nama lain dari waktu tanggap ini adalah terminal response time. Pada sistem waktu nyata real time, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh sistem operasi untuk menjalankan proses dari saat kejadian, baik internal atau eksternal, sampai instruksi pertama dari proses tersebut dieksekusi. Waktu ini sering juga disebut dengan istilah event response time. Yang keempat adalah turnaround time. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses dieksekusi oleh sistem operasi mulai dari saat proses masuk ke sistem hingga eksekusi berakhir. Dalam waktu ini termasuk juga waktu tunggu proses tersebut saat sistem mengalihkan eksekusinya ke proses lain. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Yang kelima adalah throughput. Dalam kaitannya dengan penjadwalan, throughput adalah nilai yang menunjukkan jumlah proses yang dapat dijalankan oleh sistem operasi pada selang waktu tertentu. Sasaran dari penjadwalan terkait dengan ini adalah memperbesar nilainya. Lebih tinggi throughput, lebih banyak kerja yang dapat dilakukan oleh sistem dalam satu waktu sehingga lebih banyak yang dapat diselesaikan.
Kriteria-kriteria ini dapat memiliki keterkaitan atau pertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih di antara proses-proses itu. Cara ini akan meningkatkan beban overhead sistem dan mengurangi atau meredukasi nilai throughput. Kebijaksanaan perancangan penjadwalan melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Kompromi ini bergantung dan penggunaan sistem komputer. Selanjutnya adalah strategi penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu yang pertama, penjadwalan non-preemptive run to completion. Pada penjadwalan ini, proses yang mendapat kesempatan dieksekusi oleh pemroses GPU akan dijalankan sampai selesai sebelum menjalankan proses lainnya. Contoh algoritmanya seperti FIFO, First In First Out, SJF, Short Job First, HRN, Higgs Rationale, MVK, Multiple Feedback Queues. Yang kedua adalah penjadwalan preemptive. Ini merupakan kebalikan dari non-preemptive, di mana untuk satu proses yang sedang dieksekusi oleh pemroses memiliki kemungkinan untuk dihentikan sementara dan eksekusi dialihkan ke proses lainnya. Penjadwalan preemptive baik digunakan untuk sistem yang setiap prosesnya perlu dieksekusi secara cepat, misalnya pada sistem waktu nyata, di mana apabila terjadi interupsi sistem dituntut untuk dapat menangani interupsi tersebut dengan cepat agar melakukan peralihan proses dengan cepat. Maka pada strategi ini semua proses yang akan dijalankan ditempatkan di memori utama. Di sisi lain, walaupun cepat melakukan peralihan dan eksekusi, proses strategi ini memerlukan konsumsi memori utama yang cukup besar. Contoh algoritmanya adalah RR round robin, SRF short streaming first, PS priority scheduling, GS guaranteed scheduling. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil alih secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan prioritas di proses-proses, yaitu algoritma tanpa prioritas. Algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statik dan dinamis. Ya, setelah mengetahui apa itu penjadwalan proses, langsung saja membahas tentang algoritma penjadwalan FIFO. FCFS First Come First Server atau FIFO First In First Out bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. FIFO adalah akronim untuk First In First Out, pertama masuk pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Atau lebih sederhananya, FIFO salah satu teknik pengelolaan queue atau penanganan tugas yang bertumpuk, yaitu item yang pertama akan dikerjakan lebih dahulu. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrian atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku, di mana orang-orang meninggalkan antrean dalam urutan mereka tiba atau menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. FCFS juga merupakan jargon istilah untuk sistem operasi penjadwalan algoritma FIFO yang memberikan setiap proses GPU waktu sesuai dengan urutan mereka datang. Dalam arti yang lebih luas, abstraksi LIFO atau Last In First Out adalah kebalikan dari abstraksi organisasi FIFO.
Bedanya mungkin adalah yang jelas dengan mempertimbangkan sinonim yang kurang umum digunakan dari LIFO, FILO, berarti first in last out. Pada intinya, keduanya adalah kasus khusus dari daftar yang lebih umum, yang dapat diakses di mana saja. Perbedaannya adalah tidak ada dalam daftar data, tetapi dalam aturan untuk mengakses konten. Satu subtipe menambah satu ujung dan melepaskan dari yang lain. Sebaliknya, mengambil dan menempatkan sesuatu hanya pada salah satu ujungnya. Variasi bahasa populer pada pendekatan ad hoc untuk menghapus item dari antrian telah diciptakan dengan nama OFFO, yang merupakan singkatan One Fare First Out. Antrian prioritas adalah variasi pada antrian yang tidak memenuhi syarat untuk nama FIFO, karena tidak secara akurat menggambarkan perilaku struktur data. Teori antrian mencakup konsep yang lebih umum dari antrian, serta interaksi antara ketat antrian FIFO. Penjadwalan FIFO ini merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemroses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke sistem. Pada saat proses mendapat jatah waktu memproses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi, dalam semantik arti antrian, yaitu proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga. Tapi dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses pendek menunggu. Proses-proses tidak penting dapat membuat proses-proses penting menunggu. Dari penjelasan tersebut dapat dirangkum bahwa algoritma FIFO merupakan algoritma penjadwalan GPU yang paling sederhana. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Selanjutnya adalah implementasi penjadwalan FIFO. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, FIFO melayani atau memproses yang terlebih dahulu tiba. Jika contoh pada sekitar kita seperti antrian kasir pada supermarket, antrian pada SPBU, antrian pada ATM, printing via jaringan. Contoh-contoh tersebut menerapkan antrian FIFO di mana jika pengantri pertama belum selesai melakukan proses, maka antrian di belakangnya harus menunggu. Seperti ketika mencetak dokumen foto dan lain-lain, yang ditekan atau diperintahkan mencetak pertama, maka itulah yang akan dikerjakan atau dilaksanakan duluan. Yang lain harus mengantri dalam list. Selanjutnya, ketika kita membuka suatu jendela aplikasi, yang pertama dibuka, maka aplikasi itu akan muncul duluan. Selanjutnya adalah contoh soal pada algoritma FIFO. Diberikan contoh seperti tabel tersebut. Terdapat 3 proses yang diberi nama P1, P2, dan P3 beserta AT. AT itu adalah arrival time atau waktu kedatangan, mulai dari 0, 1, dan 2 beserta burst time atau disingkat BT dengan nilai 3, 4, dan 5. Pada algoritma FIFO, kita akan mencari rata-rata turnaround time-nya dan rata-rata waiting time-nya. Untuk menentukan rata-rata tersebut, kita memerlukan Gantt chart. Pada Gantt chart, kita akan memasukkan setiap proses berdasarkan algoritma FIFO, di mana yang datang pertama akan dikerjakan pertama oleh GPU. Dari tabel ini, yang datang pertama dengan AT0 adalah P1. Maka itu di Gantt chart ditulis 0 sampai 3 karena burst time-nya 3 itu milik P1. Setelah P1 selesai, maka P2 akan masuk karena mempunyai kedatangan waktu 1 dengan burst time 4. Artinya di sini 3 ditambah 4 adalah 7. 3 adalah hasil akhir dari proses P1.
maka itu dituliskan di kancak 3-7 itu milik P2. Setelah P2 selesai dikerjakan oleh GPU, maka P3 akan masuk dengan AT2. Artinya ini adalah proses terakhir yang akan dikerjakan oleh GPU. Di sini proses P2 terhenti pada 7, sementara burst time P3 adalah 5. Jadi 7 ditambah 5 adalah 12. 7 sampai 12 adalah proses milik P3. Dari itu sudah terlihat gancak dari proses P1, P2, dan P3. Nah, setelah mendapatkan hasil dari gancak, kita akan memasukkan ke dalam tabel yang pada tabel diberi 3 tambahan proses yang telah berakhir, TAT, WT. Dan ini merupakan proses akhir setiap proses, yaitu untuk P1 adalah 3, P2 7, dan P3 adalah 12. Untuk mendapatkan TAT, dicari dengan proses akhir dikurangi arrival time. Yang di sini proses akhir adalah DON dan arrival time adalah AT. Pada proses P1, DON-nya adalah 3, dikurangi AT-nya 0, hasilnya adalah 3. Kemudian untuk P2 7 dikurangi 1, hasilnya adalah 6. Untuk P3 12 dikurangi 2 adalah 10, maka TAT telah didapatkan. Selanjutnya kita akan mencari WT atau waiting time. Rumus dari WT adalah TAT dikurangi PT. Untuk proses P1 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 0. Proses P2 6 dikurangi 4 adalah 2. Untuk proses P3 10 dikurangi 5 adalah 5. Dari hasil TAT dan WT, kita akan mencari rata-rata, di mana rata-rata semua proses kita tambahkan kemudian dibagi 3, karena terdapat 3 proses saja dalam tabel ini. Maka dari hasil proses TAT kita dapatkan 6,3 milisekon, sementara waiting time-nya adalah 2,3 milisekon. Ya, telah selesai pembahasan soalnya untuk tabel pertama. Kelebihan dan kekurangan dari penjadwalan FIFO. Kelebihan dari algoritma FIFO adalah dalam kriteria efisiensi, penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan proses. Algoritmanya juga cukup sederhana. Sedangkan kelemahan FIFO dalam kriteria adil, penjadwalan FIFO adil dalam arti resmi, yaitu proses yang datang akan dilayani pertama juga, tapi dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses pendek menunggu. Proses-proses tidak penting dapat membuat proses penting menunggu. Penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses menunggu lama, waktu tanggapnya sangat jelek, tidak cocok untuk sistem interaktif, turnaround time tidak bagus, throughput tidak bagus, tidak dapat digunakan untuk sistem nyata. Berikut merupakan sedikit yang dapat saya ceritakan mengenai algoritma penjadwalan FIFO. Jika terdapat salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.